Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu, dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, menghayatinya, dan mengerti kehendak Allah di dalamnya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Sebelum kita menelusuri pengajaran apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, marilah kita berdoa. Bapa, kami sudah membuka Alkitab, kami sudah membaca firman, kami mau tahu apa yang kau kendaki melalui firman ini. Ya Bapa, kasihani kami orang berdosa, kudus layakan kami, dan ampunilah kesalahan kami. Berkenanlah engkau memampukan kami mengerti firman-Mu, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Berilah pencerahan oleh roh-Mu, agar kami mengerti, dan bukakan rahasia firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pengutusan Tuhan tidaklah mudah di dunia yang berdosa ini. Pengutusan Tuhan juga memerlukan kekuatan dan kuasa yang ajaib. Kita tidak berangkat menuju tempat pelayanan, tempat pengutusan dengan sembarangan. Kita membutuhkan kuasa, kekuatan, otoritas dari Tuhan Allah. Apalagi tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Bukan persoalan ketidakmampuan berbicara, ketidakmampuan menyampaikan kata-kata Tuhan kepada orang lain, tetapi penyertaan Tuhan. Itu lebih penting dari apapun yang kita persiapkan dalam menjalankan pengutusan Tuhan. Musa tahu betul bahwa para pendengarnya, yaitu orang-orang Israel, belum punya keyakinan akan dirinya. Apalagi 40 tahun ia menghilang dari antara orang Israel. Ia menjadi pelarian, bahkan yang dikejar-kejar untuk dihukum. Tentu tidak mudah untuk memperkenalkan dirinya Musa sebagai nabi Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sebagai orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menyampaikan rancangan Tuhan bagi Israel di Mesir agar dibawa keluar
hadir dalam sejarah untuk hidup di dalam tanah perjanjian. Tidaklah mudah. Tuhan memberikan 3 tanda untuk menjadi kekuatan bagi Musa. Pertama adalah ular dari tongkat. Kedua adalah penyakit yang tak terobati, yaitu penyakit yang sungguh sangat tidak mudah pada waktu itu disembuhkan oleh siapapun, kusta. Dan yang ketiga adalah air yang menjadi darah. 3 bagian ini menggambarkan kekuasaan Tuhan atas binatang, atas manusia, atas air, atas segala sesuatu. Karena tidak ada satu inci pun di alam semesta ini yang Tuhan tidak berkata, "Ini milikku." Kekuasaan Tuhan atas bumi dan segala isinya sungguh nyata. Apa yang tidak mungkin dapat mungkin bagi Tuhan. Tongkat menjadi ular, tangan dan anggota tubuh terkena kusta, dan air dapat menjadi darah. Namun itu tidak cukup untuk memberikan dukungan kepada Musa sebagai nabinya Tuhan Allah. Untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan tanda dan kekuasaan mukjizat, tetapi perkataan Tuhan yang harus diberitakan. Musa saat menjelaskan pengertian tentang ketidakmampuannya berbicara adalah suatu alasan yang masuk akal. Memang ia tidak pandai berdiplomasi. Terbukti ketika ia masih di Mesir, dia langsung melakukan tindakan yang begitu membuat dia akhirnya tidak kembali ke Mesir selama 40 tahun. Bahkan ketika berada di rumah mertuanya yang tadinya berjumpa di tanah Midian itu, ia pun tidak banyak berbicara. Ia hanya berteman atau bergaul dengan para gembala yang lain, gembala, kambing domba di tanah Midian. Itulah sebabnya secara wajar ia berkata, "Tuhan, aku nggak pandai berbicara." Karena memang pengutusan Tuhan ini bukan hanya berbicara atau menjelaskan atau menunjukkan keajaiban, mukjizat, tanda dari Tuhan, tidak. Pengutusan Tuhan yang paling penting dan yang paling utama adalah penyampaian firman Tuhan. Itulah yang harus disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Tetapi Musa pun tidak punya kapasitas lagi untuk itu. Dan Tuhan telah menyiapkan seorang yang mewakilinya, yaitu kakaknya sendiri, Harun. Dan itu disiapkan dengan begitu siap hatinya Harun. Jadi dengan kata lain, Harun pun secara tidak langsung telah dipersiapkan Tuhan sebagai wakil atau yang menyambung lidah dari Musa. Seakan-akan Musa yang memberi perintah kepada Harun kakaknya untuk Harun berbicara, menyampaikan firman, mewakilinya. Ini adalah estafet penyataan firman Tuhan. Dari Tuhan kepada Musa, dari Musa ke Harun, dari Harun ke bangsa Israel, dan juga ke Firaun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Dari ayat-ayat ini, lagi-lagi Tuhan menyatakan kuasanya. Bahwa bagi Tuhan, apapun untuk merancang dan menggenapkan rancangan itu, untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dan membawa mereka ke negeri madu dan susu yang berlimpah, mereka menyatakan apa yang mereka sembah, membutuhkan, memerlukan suatu kekuatan dari Tuhan. Karena itu Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan Musa seorang yang teliti di dalam menyampaikan pendapat. Dia tahu bangsa Israel tidak mudah mempercayai siapapun. Rasa curiga, rasa tidak yakin itu menjadi sebuah sikap yang jelas-jelas ada pada bangsa Israel. Keraguan, kemungkinan itu palsu dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang kita lihat mereka juga belum percaya bahwa Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu itu adalah Mesias dari Allah. Sikap keraguan-raguan itu ditunjukkan oleh Musa dan bangsa Israel. Bahwa bagaimana mungkin bisa aku yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, bagaimana mungkin bangsa Israel mempercayai aku sebagai pemimpin mereka, dan bagaimana mungkin saya bisa berkata-kata mempengaruhi orang lain. Ketidakmungkinan itu memang terjadi pada kita manusia yang berdosa, yang lemah, yang kurang, yang terbatas. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ini keajaiban yang perlu untuk kita pegang prinsipnya. Kalau Tuhan mau, tak ada satupun yang dapat menghalangi. Kalau Tuhan tidak mau, tidak ada satu orang pun yang dapat memaksa. Ini adalah kebebasan mutlak Tuhan mengenai rancangannya untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan. Siapapun yang menahan dan melerai atau mencoba untuk menggagalkan rancangan Tuhan, ia sendiri akan gagal. Musa bukan mau menolak atau menggagalkan pengutusan Tuhan itu, tetapi Musa sadar betul bahwa bukan mukjizat dan tanda yang paling penting, bukan pandai berkata-kata yang paling utama,
tetapi penyertaan Tuhan, belas kasihan Tuhan, keterbukaan hati umat Israel yang dibuka hatinya oleh Tuhan, dan orang-orang yang mendukung pelayanan Musa, terutama Harun, inilah yang membuktikan bahwa pengutusan Tuhan pasti terjadi dan tergenapi. Di pihak lain kita bisa melihat bagian yang penting lagi ialah apa yang ada pada kita yang dikaruniakan kepada kita secara alamiah maupun secara supranatural akan dipakai Tuhan untuk melengkapi pengutusan kita. Yang dipakai Musa untuk menggembalakan kambing domba ialah tongkat. Dan tongkat itu yang dipakai untuk menyatakan kuasa dan mujizat dan kehendak Tuhan. Apa yang ada pada diri Musa, selain apa yang dia katakan, juga anggota tubuh yang lain, khususnya tangan. Tuhan juga bisa memakai tangan yang tidak berdaya itu menjadi bukti kekuasaan Tuhan. Apa yang tidak bisa dipikirkan dari alam, itu juga yang dinyatakan Tuhan. Air menjadi darah, air dari sungai Nil. Tentunya 3 hal itu untuk menggambarkan bahwa apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang disediakan Tuhan untuk kita, itulah yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya sebagai sarana pengutusan Tuhan. Termasuk Harun yang dipersiapkan jauh sebelumnya, bahkan sebelum Musa mencoba untuk mengatakan aku tidak pandai berbicara, Tuhan sudah mempersiapkan Harun. Walaupun Tuhan marah ketika Musa menolak dan menolak dan menolak, karena Musa tidak bersegera mengatakan, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kalau saya tidak percaya, kalau saya tidak berkata-kata dengan pandai atau bijak, berilah kepadaku hikmat dan tuntunan." Tetapi Musa tidak demikian berkata, "Aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak mungkin melakukan itu." Disitulah Tuhan marah. Padahal sarana-sarana yang disediakan Tuhan untuk Musa adalah yang natural. Tongkat, tangan, air, dan lidah yang menyampaikan firman. Namun kita ingin lebih dari itu. Padahal kalau itu Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasa, kebenaran firman, kasih Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi atau membantahnya. Dengan kata lain, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau Tuhan menyediakan apa yang ada di dalam kehidupan kita, anggota-anggota tubuh kita, fasilitas, sarana yang ada, manfaatkan, optimalkan, manfaatkan fungsinya, gunanya untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi orang lain, untuk menyatakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kita sungguh merasakan pengutusan Tuhan, sungguh nyata adalah pengutusan yang mulia. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah duta besar kerajaan Allah yang mewakili Allah untuk menyampaikan rancangan kehendak Allah, keselamatan yang dianugerahkan Allah, karya penebusan Kristus, dan pertolongan Roh Kudus untuk menggenapkan dan menerapkan semuanya itu di dalam dan melalui kita. Janganlah kita menghindar atau berbantah-bantahan dengan pengutusan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang dinyatakannya kepada kita. Seolah-olah Tuhan tidak memperlengkapi kita. Padahal jauh sebelum kita mengerti dan mengenal pengutusan Tuhan, sebelum kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia, Tuhan sudah persiapkan apa yang diperlukan untuk kita menjadi utusan Tuhan Allah. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus mendapatkan pengajaran ini penting untuk kita renungkan. Dan berulang-ulang Tuhan menyatakan kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Sekali lagi ini menjadi dasar pengharapan, yaitu janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah janji Tuhan yang menjadi kekuatan Musa untuk melangkah. Bukan karena kokoh dan kuatnya Musa, hebat dan berpengalamannya Musa, tetapi karena Tuhanlah yang bekerja melalui hidup kita, menggenapi penyataannya, janjinya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diperkenan Tuhan menggunakan sarana dan fasilitas yang ada, segala karunia yang dikaruniakan kepada kita, itu diberikan kalau kita diperkenan menjadi saksi Tuhan, menyatakan kuasa mukjizatnya, bahkan menyatakan firman-Nya untuk membawa orang dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib, semata-mata karena Tuhan Allah lah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Itu bukan karena kuat kuasa kita, dari anugerah kepada anugerah, dari iman kepada iman, di dalam kasih, melalui kasih, untuk kasih. Itulah yang menjadi dasar-dasar kebenaran Tuhan untuk kita melangkah. Jangan andalkan kekuatan sendiri atau merasa cukup berpengalaman di dalam melaksanakan pengutusan Tuhan. Ketahuilah, semua kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Jika Tuhan tidak membuka peluang untuk pergi pelayanan, jangan kita memaksakan dirinya dan memaksakan diri kita. Tetapi jikalau Tuhan memberinya kepada kita, maulah kita patuh dan peka untuk pengutusan Tuhan ini. Kiranya firman ini menolong kita sekalian, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk betul-betul meyakini
bahwa apapun yang Tuhan mau kita kerjakan, dan apapun atau kondisi bagaimanapun dari dalam hidup kita yang Tuhan mau pakai, terimalah dengan penuh sukacita dan kesungguhan hati bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Kiranya firman ini menolong Bapak Ibu Saudara untuk semakin bersemangat melayani Tuhan, mengasihi sesama, mengagungkan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengutusan-Mu kepada kami, umat-Mu, untuk menjadi saksi kebenaran-Mu. Kami bersyukur ada tanda dan mujizat yang menyertai pelayanan kami. Kami bersyukur ada orang-orang di sekitar kami yang mau mendukung pelayanan kami. Kami bersyukur bahwa orang-orang yang mau mendengar firman, dipersiapkan hatinya untuk belajar mengerti kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu, kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.